Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umharsyah dengan NIM 1904018 kelas EKIS 5F. Nah, pada kesempatan kali ini tugas UTS mata kuliah manajemen proyek akan saya bahas dalam 6 materi, di antaranya yaitu yang pertama pengantar manajemen proyek, kedua pengantar analisis investasi, ketiga peramalan dan perencanaan agregat, keempat, pemilihan lokasi, kelima, desain produk dan jasa, dan yang terakhir, kapasitas produk. Nah, materi yang pertama yaitu pengantar manajemen proyek. Nah, adapun pengertian dari manajemen proyek ini yaitu manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sedangkan proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Jadi manajemen proyek adalah upaya untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan suatu target pencapaian dalam rentang waktu tertentu. Nah, selanjutnya tujuan manajemen proyek. Nah, adapun tujuan dari manajemen proyek diantaranya yaitu yang pertama menyelesaikan tepat waktu. Nah, pada manajemen waktu ini ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Selanjutnya kedua yaitu menjaga anggaran. Nah, anggaran itu merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal atau efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu menjaga kualitas. Nah, sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Dan yang keempat itu melancarkan proyek. Nah, pada akhirnya proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Nah, manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya itu materi kedua yaitu analisis investasi. Nah, adapun pengertian dari analisis investasi itu adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Nah, ini dapat mencakup memetakan pengambilan di masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan risiko, potensi hasil, dan pergerakan harga. Adapun tujuan dari investasi itu sebagai berikut, yaitu yang pertama membesarkan suatu usaha. Nah, pengertian investasi identik dengan keuntungan dalam rupa uang. Akan tetapi jangan salah, dengan melakukan investasi memiliki kegunaan yang lain. Nah, contohnya adalah untuk memperbesar suatu usaha yang sudah berjalan, keperluan di bidang sosial dan sebagainya. Nah, yang kedua itu mendapat pemasukan tetap apabila Anda menanam. Nah, modal misalnya di sebuah perusahaan Anda otomatis memiliki hak untuk mendapatkan beberapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut. Dengan begitu Anda akan selalu menerima keuntungan dari modal yang Anda tanamkan pada perusahaan itu. Nah, yang ketiga itu berkurangnya saingan dengan Anda memulai berinvestasi. Nah, Anda sudah dapat mengurangi jumlah saingan atau kompetitor perusahaan lain yang memiliki bidang sama.
Yang keempat itu jaminan dalam berbisnis. Jika Anda menanamkan modal kepada supplier, ada jaminan bahwa bisnis Anda nantinya tak akan mengalami kekurangan bahan-bahan baku di kemudian hari dan dapat terus mempunyai pasar guna menjual produk. Dengan begitu Anda tidak akan mengalami kerugian. Selanjutnya materi ketiga, yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Jadi pengertian dari peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa mendatang dengan suatu bentuk ke model matematis. Nah, sedangkan perencanaan agregat atau agregat planning atau AP adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu di masa yang akan datang. Nah, adapun tujuan dari peramalan dan perencanaan agregat ini, menurut Heiser dan Render pada tahun 2009, peramalan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag and delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Nah, yang ketiga itu peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Nah, tujuan perencanaan ini untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya materi keempat yaitu pemilihan lokasi. Adapun pengertian dari pemilihan lokasi yaitu sebagai berikut. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa atau tempat konsumen untuk datang dan belanja. Nah, pemilihan lokasi ini merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha karena pemilihan lokasi juga berhubungan dengan keputusan pembelian konsumen. Nah, adapun tujuan dari pemilihan lokasi itu menurut Munawaroh pada tahun 2013, penentuan lokasi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan, yaitu yang pertama bagi industri. Nah, untuk meminimumkan biaya. Nah, lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produk bisa menghemat biaya transportasi. Nah, yang kedua itu bagi retail dan professional service untuk maksimisasi revenue. Nah, pemilihan lokasi retail dan professional service ini yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, yang ketiga itu bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Nah, jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya yaitu materi kelima yaitu desain produk dan jasa. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Nah, sedangkan desain jasa merupakan tantangan karena umumnya itu mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah, karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan
adanya interaksi pelanggan. Nah, adapun tujuan desain produk dan jasa yaitu mendesain produk dan jasa memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Nah, tujuan utama yaitu yang pertama kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen itu merupakan perasaan konsumen adalah setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Yang kedua itu memahami apa yang diinginkan konsumen jika suatu perusahaan atau perdagangan tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang diperdagangkan. Nah, oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti konsumen dan siapa konsumen itu. Nah, pengertian konsumen menurut Philip ini Kotler adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan tambahan, yaitu yang pertama fungsi dari produk dan jasa, kedua biaya atau keuntungan, ketiga mutu, keempat penampilan, kelima mengurangi produksi atau perakitan, keenam mengurangi perawatan atau jasa. Nah, selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu kapasitas produksi, yang dimana kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan. Nah, tujuan dari perencanaan kapasitas ini yaitu luas dan volume produksi adalah untuk mengatur banyaknya pesanan kerja yang datang dari pusat kerja untuk mencapai suatu aliran yang sesuai dan seimbang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.